Dari semua yang ditulis tentang Big Five, MBTI, kenapa banyak orang Indonesia beralih ke Big Five? Satu konteks paling penting, justru selalu dikecilkan. Pada tahun 2023, sebuah survei menunjukkan bahwa lebih dari 60% generasi muda di Indonesia lebih memilih untuk mengeksplorasi kepribadian mereka melalui model Big Five dibandingkan MBTI. Menarik bukan? Itu artinya, kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam cara orang memahami diri sendiri dan orang lain. Ketika berbicara tentang kepribadian, dua model ini emang sering bersaing dalam perhatian publik. Tapi kenapa sih kita melihat begitu banyak orang beralih ke Big Five saat menjelajahi sifat dan karakter mereka? Mari kita mulai dengan menjelaskan apa itu kedua model ini. MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator lebih terkenal di masyarakat. Banyak yang serta-merta mengidentifikasi diri mereka dengan kode seperti INTJ atau ISFP. Model ini membagi kepribadian menjadi 16 tipe berdasarkan 4 dimensi: introversi versus ekstroversi, sensing versus intuition, thinking versus feeling, dan judging versus perceiving. Sisi menarik dari MBTI adalah ketepatan dalam menggambarkan karakter seseorang. Namun, ada juga kritik yang menyatakan bahwa MBTI terlalu simplistik dan gak cukup akurat untuk menggambarkan kompleksitas manusia. Di sisi lain, Big Five, atau 5 besar, membagi kepribadian menjadi 5 dimensi utama: keterbukaan, kesadaran, ekstroversi, kesepakatan, dan neurotisme. Ini memberikan gambaran yang lebih holistik. Dengan Big Five, seseorang dapat melihat sifat kepribadian mereka dalam spektrum, bukan hanya dalam kotak-kotak tipe yang kaku. Nah, disinilah letak daya tarik bagi banyak orang Indonesia, dimensi yang lebih luas dan fleksibel. Tapi kenapa pergeseran ini terjadi sekarang? Salah satunya adalah pengaruh budaya dan perkembangan teknologi. Di era digital ini, kita lebih mudah terhubung dengan informasi global. Banyak orang Indonesia yang mengakses sumber daya pendidikan dan psikologi dari luar negeri. Mereka menemukan bahwa Big Five lebih banyak digunakan di kalangan ilmuwan dan akademisi. Riset yang menunjukkan validitas Big Five dalam memprediksi perilaku dan kesehatan mental semakin mendalam, dan itu menarik perhatian. Bukankah lebih menyenangkan jika kita bisa memahami diri sendiri dalam konteks yang lebih luas? Mari kita lihat realitas di lapangan. Misalnya, seorang teman saya, Rina, yang awalnya sangat terpaku pada tipe MBTI-nya sebagai INFJ. Rina merasa terjebak dalam label tersebut dan mulai mempertanyakan apakah itu mencerminkan dirinya secara utuh. Ketika dia beralih ke Big Five, dia menyadari bahwa meskipun dia mungkin introvert, dia juga memiliki sisi ekstrovert yang muncul dalam situasi tertentu. Ini memberikan Rina kebebasan untuk mengekspresikan dirinya tanpa merasa harus terikat pada satu label. Bagaimana caranya agar kalian bisa memanfaatkan Big Five dalam kehidupan sehari-hari? Pertama-tama, cobalah untuk menggali setiap dimensi dalam diri kalian. Ada banyak alat dan kuis online yang bisa membantu kalian memahami di mana kalian berada di setiap dimensi. Setelah mengetahuinya, refleksikan bagaimana dimensi-dimensi itu mempengaruhi keputusan dan interaksi sehari-hari. Keterbukaan yang tinggi mungkin membuatmu lebih berani mencoba hal baru. Sementara, jika kesadaranmu rendah, mungkin sudah saatnya untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu. Dan jangan lupa, penggunaan Big Five juga berimplikasi besar untuk pekerjaan dan relasi sosial. Saat kita memahami karakter kolega atau teman kita bisa lebih menghargai perbedaan dan menyesuaikan pendekatan kita. Misalnya, jika rekan kerjamu memiliki skor ekstroversi yang tinggi, mungkin dia lebih suka brainstorming di ruang terbuka yang ramai, sementara kamu yang lebih introvert mungkin lebih fokus di ruang tenang. Dengan saling memahami, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Pergeseran ini juga mencerminkan perubahan cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita nggak lagi mencari jawaban sederhana untuk pertanyaan kompleks. Kesadaran diri menjadi penting, dan Big Five memberikan alat yang lebih fleksibel untuk itu. Kita nggak hanya ingin tahu siapa kita, tetapi juga bagaimana kita dapat berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Masalahnya, informasi yang melimpah ini kadang bisa membingungkan. Banyak teori dan metode yang muncul. Setiap orang membawa sudut pandangnya masing-masing. Itulah sebabnya penting untuk nggak hanya menerima satu pandangan saja. Cobalah banyak pendekatan, dari yang berbasis sains hingga saran dari orang-orang terdekat. Ciptakan campuran yang sesuai denganmu. Di dunia yang semakin mengutamakan kecepatan dan efisiensi, kita butuh cara yang lebih adaptif dalam memahami diri kita sendiri. Big Five memberikan panduan yang lebih dinamis, tanpa membatasi kita pada label-label yang mungkin nggak sepenuhnya akurat. Jika kita bisa memanfaatkan pengetahuan ini, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan saling mendukung. Pada akhirnya,
Adaptasi masyarakat Indonesia terhadap Big Five menunjukkan bahwa kita bukan hanya sekedar mengadopsi model psikologi dari luar. Kita menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang kepribadian. Kita merayakan kompleksitas setiap individu dan belajar bahwa kita lebih dari sekadar tipe atau kategori. Dan itu adalah langkah besar menuju penerimaan diri yang lebih dalam. Jadi, bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian mencoba mengeksplorasi kepribadian kalian dengan cara yang lebih luas? Jika belum, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat. Beranikan diri untuk menggali lebih dalam. Dan lihat bagaimana perjalanan ini bisa membuka perspektif baru dalam hidup kalian. Kita berada di tengah-tengah sebuah revolusi pemahaman diri yang menarik, dan kalian gak mau ketinggalan kan? Kalau ada data atau sudut